Jadi sekarang lagi masih dalam tahap testing dulu, walaupun sudah mulai ini ya. Jam berapa ini? Nah, ini kita coba. Kak Ninin, terima kasih banyak ya sudah selalu setia. Kita lihat nih kenapa nggak bisa join gitu ya. Halo. Hai, ini kayaknya ada. Halo. Sudah ya? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Maaf ya, ada kesalahan teknis sedikit. Jerawat, judulnya jerawat, ini solusinya. Ya, oke. Kita mau ngomongin Nggak jerawat. apa-apa, dok. Ini Sama yang aja kita paling kan. banyak. Iya. Oke. Sip, alhamdulillah. Iya. Oke, ini udah banyak nih Mbak Eti Ini ya yang langsung bergabung. nih dari DNY Skincare, DNY Lovers, luar biasa ya, langsung banyak yang Luar masuk. biasa. Betul. Mbak Eti sehat, Mbak Eti. Tetap semangat ya. Oke. Iya. Gimana nih? Sehat, alhamdulillah. Saya biasa panggil Dokter Putri, tapi yang teman-teman DNY Lovers sepertinya banyak yang bilang kalau DNY itu ya, Dokter Kori ya. Gimana nih teman-teman? Namanya Kori Putri. Suaranya apakah saya cukup jelas? Jelas atau gimana? Suara saya jelas ya Mbak Eti ya? Masih agak putus-putus. Halo, Agak putus-putus Kak ya. Afai. Halo, ada Afai. How are you, Jelas ya. Afai? Kalau dokter From agak Malaysia. putus-putus, dok. Oh gitu. Putus-putus ya. Oke. Ini gimana? Oke, buat teman-teman DNY Lovers silakan untuk bertanya. Ya, pertanyaannya. Nah, tapi masih agak itu ya teman-teman ya, mungkin teman-teman dari tim digital ya, ini kita coba untuk cek lagi jaringannya. Oke, terima kasih Kak Kiki, komennya jelas Kak, suaranya, gambarnya yang kurang jelas. Oke, dari Dokter Kori Putri apakah sudah jelas atau gimana? Kalau saya nih jelas suara Mbak Eti jelas banget. Gak apa-apa ya, pokoknya kita Oke, kan nggak selalu apa-apa ya. dibuat happy aja. Oke. Halo, Mam. Nah, Oke. Jelas. Oke. Ya, sip. Oke dok, sekarang ini kan kita ngomongin tentang jerawat gitu ya dok ya. Jerawat itu kayak nggak pernah ada nih, Kak Nanda juga ada di sini. Halo semuanya. Ya, selamat sore gitu. Kita sekarang di kegiatan setiap Jumat ya, di kegiatan kita Jumat sore ini ada Instagram Live bareng DNY Skincare, dan sudah ada Dokter Kori Putri yang akan menjelaskan tentang jerawat nih gitu. Wah, jerawat ini memang salah satu hal yang nggak pernah habis untuk dibahas gitu ya, baik dari remaja sampai dengan usia saya yang sekarang ini tahun ini menginjak 40 tahun gitu ya. Sebetulnya jerawat itu asal dari mana sih dok, dan kenapa ini persis banget nih? Ya, pas ini ya, pas ada jerawat nggak Mbak Eti? Ya. Jadi jerawat itu Gimana, sebetulnya gimana Mbak Eti? Ya, jadi jerawat itu sebetulnya adalah jerawat suatu itu gimana ya? gangguan pada kulit ya, yang berhubungan dengan kelenjar minyak atau kelenjar sebum. Jadi ketika kelenjar sebum ini terganggu pengeluarannya di pori-pori kulit kita, nah itulah nanti dia akan muncul jerawat. Jadi kita harus betul-betul menjaga wajah kita supaya pori-pori itu juga bisa bersirkulasi dengan baik
sehingga tidak timbul jerawat tadi. Ya, seperti itu Mbak Eti. Nah. Sebenarnya intinya jerawat itu, dan Jadi, jerawat ini bisa muncul di mana saja, di area kulit manapun bisa. Cuman biasanya akan muncul di area-area yang banyak terdapat kelenjar minyak tadi, karena kan asal muasal jerawat dari kelenjar minyak tadi. Nah, kelenjar minyak itu paling banyak memang di area wajah, kemudian di leher, lalu di punggung. Biasanya kan banyak tuh yang juga jerawat di punggung ya. Jadi jangan khawatir kalau memang muncul jerawat di area wajah, ya wajar, memang tempatnya dia di situ. Seperti itu. Nah, ini dok. Jadi dari karena banyaknya kelenjar minyak di wajah terutama ya. Nah, sebetulnya dok, apakah ini ada hubungannya ya kalau misalnya remaja nih, kita ngobrol tentang remaja usia-usia 18 tahun gitu kan, itu tuh berjerawat tuh bisa mulai dari yang jerawat yang merah-merah sampai akhirnya membekas hitam sambil terus beruntusan gitu. Itu apa dok yang menjadi, apa karena memang hormonnya atau bagaimana? Ya, jadi jerawat ini tuh banyak penyebab ya Mbak Eti. Jadi jerawat itu bisa terjadi ke siapa aja, mau remaja, dewasa, orang tua pun juga bisa. Karena penyebab jerawat ini banyak. Yang pertama, penyebab jerawat ini karena berlebihannya produksi minyak tadi ya, yang keluar terlalu banyak, akhirnya menyumbat pori-pori. Nah, orang yang berlebihan pengeluaran kelenjar minyaknya ini siapa? Ya orang-orang yang kulitnya berminyak, ya, yang memang cenderung tipe kulitnya adalah oily. Nah, itu bisa terjadi ke siapa aja ya, mulai dari remaja, kemudian orang dewasa juga bisa. Ini salah satu penyebabnya. Kemudian terjadi sumbatan di pori-pori kulitnya, itu yang menjadi penyebab jerawat. Nah, penyebab sumbatan ini macam-macam. Salah satunya tadi minyaknya nggak bisa keluar karena pori-porinya tertutup make up misalkan. Kemudian yang nanti akan kita bahas, tertutup masker. Nah, itu juga pori-pori jadi sirkulasinya nggak bagus. Akhirnya tersumbatlah pori-porinya, minyak nggak bisa keluar, kecampur kotoran, jadilah jerawat. Kemudian bisa karena faktor genetik atau keturunan. Mungkin kita nggak aware ya sebagai orang tua, misalkan bawa anaknya berobat ke klinik, ini jerawatan terus nih dok. Banyak sekali orang tua yang seperti itu datang bawa anak usia SMP SMA. Kemudian saya tanya, ibu sama bapak mungkin dulu waktu muda jerawatan enggak sih dok, atau lupa. Nah, itu keturunan itu ada Mbak Eti, jadi bisa menjadi faktor penyebab ya, dari orang tuanya dulunya waktu muda juga jerawatan. Kemudian hormon terjadi perubahan ya di kulit kita, itu pengaruh sekali. Nah, hormon ini biasanya di anak-anak muda ya, yang puber, ibu hamil, menyusui, kemudian stres. Nah, ketika kita stres, hormon juga terganggu, pola makan tidak bagus. Nah, akhirnya bisa menyebabkan jerawat. Seperti itu Mbak Eti. Ini salah satu yang sering. Dan terakhir yang nggak bisa lepas adalah alergi ya, mungkin makanan ya. Kemudian bisa juga orang ada yang alergi dengan debu, dengan cuaca ya, itu juga harus hati-hati. Nah, dari penyebab-penyebab itulah yang akan nanti kita lihat. Jadi ketika orang berjerawat sebaiknya dikonsultasikan supaya kita bisa tahu penyebabnya yang mana, lalu kita bisa atasi. Jadi ke masing-masing orang ini berbeda mengatasinya. Jadi tidak bisa sama rata ya, karena penyebabnya pasti beda-beda. Seperti itu. Ya. Kalau saya sih ini jerawat saya kayak jerawat anak muda sih, jerawat lagi. Oh iya. Berarti kan masih muda, berjiwa muda. Bukan stres. Padahal yang enggak sih. Dok, jadi langsung yang menarik sebelum kita masuk ke yang menarik itu adalah kok maskeran ini, pandemi ini kan bahkan sampai double masker gitu ya dok ya. Betul. Nah ini kan tidak terhindarkan. Kita tahu pasti Danny Lovers bekerja juga, berkarir juga sebagai walaupun ibu rumah tangga gitu ya. Karena tetap harus bertanggung jawab untuk anak dan keluarganya di rumah. Nah, double masker itu selama kurang lebih 8-9 jam, lalu pulang, itu dengan jerawatan yang mungkin bukan kayak saya aja gitu ya, ada yang jerawat di pipi juga, ini juga dagu biasanya. Nah, itu gimana dok cara mengatasinya itu dok? Ya, jadi sebelum kita ke mengatasinya ya, sebenarnya sudah banyak sekali ya sekarang karena pemakaian masker itu memang wajib ya, akhirnya ada istilah maksne, jadi maks akne, jadi jerawat yang timbul akibat
pemakaian masker yang terlalu lama. Tapi gimana lagi, memang kita wajib. Nggak apa-apa, Betul. ya memang itu bisa menimbulkan jerawat. Seperti yang tadi kita bilang di awal, penyebab jerawat adalah tersumbatnya pori-pori atau tertutupnya pori-pori. Nah ini dengan masker kan kita nih ketutup. Jadi otomatis sirkulasinya si pori-pori ini nggak bagus. Akhirnya muncul jerawat. Dan tapi harus bersyukur memang nggak semua orang, Mbak Eti. Jadi hanya di beberapa kulit. Jadi nggak semua orang pakai masker terus berjerawat. Itu nggak semuanya. Mungkin jerawat 1-2. Tapi di kulit-kulit yang sensitif ini yang harus hati-hati. Nah, tips-tips dari saya sebaiknya memang yang pertama adalah pemilihan bahan masker. Jadi bahan masker itu sangat penting karena itu yang sangat pengaruh banget. Untuk yang memakai masker kain ya pasti pilihlah bahan masker yang memang bisa menyerap keringat kita. Contohnya bahan katun ya, itu sangat menyerap dan bisa membantu sirkulasinya di area masker yang tertutup masker itu. Kemudian kalau untuk masker medis, pastikan masker medis ini benar-benar yang asli ya, karena di luaran banyak sekali. Nah, itu hati-hati dalam memilih masker medis. Kalau masker medis pasti permukaannya udah halus karena dia di setting memang sebagai masker ya, yang memang sesuai dengan permukaan kulit kita. Kemudian yang kedua harus sering mengganti ini masker secara rutin, ya, baik masker medis maupun masker non medis. 3 jam sampai 4 jam, dilihat dengan kegiatannya ya. Kalau misal kegiatannya di luar atau outdoor terus ya, sebaiknya 3 jam. Karena kita pasti masih lebih banyak berkeringat, kita lebih banyak keluar minyak ya kalau di luar. Jadi lebih sering diganti, baik itu masker medis atau yang non medis. Lalu, nah ini agak berat mungkin untuk beberapa yang bekerja ya, usahakan tanpa make up, mau nggak mau. Tapi memang susah kalau yang harus make up ya. Cuman ya diusahakan karena kulit udah berat nih dengan ditutup masker. Lalu sebelum ditutup masker dia tutup dengan make up. Udah bisa dibayangin sendiri gimana pengen berteriaknya si pori-pori ini. Ya, cuman kalau memang perlu harus pakai make up ya sudah lebih ditipiskan lah ya make upnya, itu dikurangi. Kalau biasanya pakai bedak padat ya, coba pakai bedak tabur yang lebih ringan. Kalau biasanya pakai foundation yang bertumpuk-tumpuk, coba dirubah, mungkin bisa pakai CC cream, seperti itu dia lebih ringan. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya harus benar-benar ekstra untuk bersihkan ya, double cleansing kalau istilah kita. Jangan sampai kalau udah tahu seperti itu berjerawat terus kita malas cuci muka dengan rutin. Dan segera ya udah jadilah jerawatnya makin banyak ya. Kalau di kita di DNJ bersihkan istilahnya pasti double cleansing, harus ada mic cleanser, kemudian baru cuci wajah pakai sabun. Nah, itu harus wajib, nggak bisa enggak. Seperti itu. Dan yang terakhir maksimalkan pemakaian skincare-nya. Maksimalkan pemakaian skincare-nya ketika sudah bermasalah. Jangan lompat-lompat ya dok. Betul, kalau sudah tahu bermasalah dengan jerawat ya rajin pakai skincare-nya yang sudah disesuaikan dengan jenis kulitnya. Kalau masih hasil kurang maksimal, konsultasikan. Kita akan cari solusinya sesuai dengan permasalahan kulit yang ada. Itu sih saran-saran dari saya. Jadi jangan dicuekin kalau memang udah muncul jerawat 1-2, ya harus segera diatasi ya, supaya dia nggak makin parah. Betul. Nah jadi itu teman-teman di Lovers ya, jadi kalau bisa nanti di note. Kalau nggak di-note tenang aja, karena nanti akan ada live Instagramnya akan di-record dan akan masuk di feed-nya dari DNY Skincare. Nah, langsung masuk ke pertanyaan, karena pertanyaan ini lumayan banyak ya. Dari Kak Sultan, ya, jerawat bisa dihindari dari makanan apa aja dok, selain pemakaian krim acne dari DNY? Karena aku sekarang lagi bawa nih. Oke, oh iya. Jadi kalau untuk makanan ya harus dihindari? Itu yang paling sering memang makanan yang bisa menimbulkan alergi ya, seperti contohnya telur, ayam, mie ya, segala macam. Kemudian seafood itu biasanya memang sering menimbulkan alergi, tapi nggak di semua orang. Jadi bisa kita cari sih, rata-rata memang makanan itu yang bisa menimbulkan jerawat ya, tapi tidak semua. Kalau memang bawaannya ada alergi, coba cari sendiri. Misal habis makan telur, terus besoknya gatel, muncul jerawat. Nah, berarti dari telur. Kemudian seperti kacang ya, lalu ya, betul.
gorengan, pedes-pedes. Nah, itu bisa juga. Cuman tidak semua orang. Rata-rata kebanyakan penyebab jerawat kalau dari makanan ya jenis-jenis makanan seperti itu. Tapi bukan berarti itu harus langsung dihindari ya kalau berjerawat, karena kita belum tentu juga penyebabnya dari makanan. Karena makanan itu kan juga proteinnya tinggi yang tadi saya sebutkan. Tetap bagus untuk tubuh kita. Mungkin porsinya aja ya. Kalau kacang itu satu plastik besar gitu ya, beneran habis itu jerawat batu lagi. Iya. Biasanya kan kalau makan kacang nggak bisa berhenti Mbak Eti ya. Terus. Bener. Mana bisa kita hitungin 10 butir kacang. Ya enggak lah, satu toples lah, ya kan? Kurangin porsi aja. Biasanya kan orang-orang yang tiba-tiba berjerawat karena makanan tuh karena seringnya mengkonsumsi itu ya. Jadi ada pasien saya yang tiap hari, ya masih remaja memang ya, makannya tuh Indomie aja sama telur itu terus tiap hari. Nah, itu yang harus agak dikurangi. Oh, ya, belum mules kayaknya. Kalau saya dulu sempat mules sih sekolah ya. Ya, aduh. Oke, masuk lagi Kak Roica. Ya, halo. Selamat sore, Kak. Jerawat membandel susah dihilangin ya, Dok. Nah, ini sebetulnya jerawat membandel ini Dokter Farid Putri sempat sampaikan bahwa mungkin dari keseharian dari teman-teman Dandy Lovers sendiri ya. Dan itu yang tahu kan Dandy Lovers gitu. Ya, mungkin ada juga yang memang saya tahu gitu ya, Dok ya. Gimana, Dok? Jadi jerawat yang membandel nih, kalau saya biasanya dikonsulkan, ini bandel banget, pasti saya balikin tanya lagi, pakai krimnya seperti apa ya, bersihkan wajahnya seperti apa. Karena jerawat terus terang memang tidak bisa instan penyembuhannya ya, apalagi kalau jerawatnya parah. Jadi kalau kita klasifikasikan jerawat tuh ada yang ringan, sedang, dan berat. Semakin ringan ya semakin cepat dia, asalkan rutin pakainya ya. Semakin berat semakin lama pasti, dan butuh kombinasi obat-obat lain ya yang selain ini yang dioles-oles saja. Nah, itu akan lebih lama memang gitu. Jadi membandelnya ini mungkin karena jenis jerawatnya juga, cara pemakaiannya. Jadi harus saya lihat betul kenapa ini kok bisa bandel ya. Seperti itu Mbak Eti. Jadi sebenarnya kalau jerawat bandel enggak sih, cuman memang lama. Yang bandel berarti kita ya. Yang bandel berarti saya juga lagi bandel. Karena terus terang aja banyak make up nih belakangan ini, banyak make up terus mungkin cleansingnya itu double cleansingnya kurang. Nah, itu kita lebih introspeksi sebenarnya diri. Rata-rata pasien-pasien saya yang berjerawat dan jerawatnya itu dalam tanda kutip bandel itu, kalau saya tanya kembali adalah malas pakai mic cleansernya, jadi cleansingnya tadi yang nggak tepat. Rata-rata itu. Jadi mungkin dia bekerja capek sampai rumah, sudah ke kamar mandi langsung cuci muka. Dia inget, oh aku harusnya pakai mic cleanser, tapi aku malas keluar lagi dari kamar mandi, udah langsung cuci muka. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu berulang. Akhirnya ya udah jerawatnya nggak selesai-selesai, nggak sembuh-sembuh. Seperti itu. Oke, jadi itu ya Dandy Lovers ya. Walaupun kita ngantuk-ngantuk sampai rumah ya, sebelum masuk kamar mandi mungkin double cleanser kita taruh di dekat situ sambil merem-merem dikit gitu kan. Nah, habis itu baru deh masuk ke kamar mandi. Nah, pertanyaan lanjutan lagi, Dokter Kori, kalau jerawat batu kecil-kecil gitu gimana ya Dok ya? Kadang sampai hitam sekali di pinset, ternyata keluarnya banyak. Waduh, jangan sampai dipites gitu kali ya. Kadang jangan dipencet-pencet sendiri ya. Itu karena bisa iritasi ya Dok. Dia bisa iritasi banget loh Kak Kiki. Iya, tapi memang nggak boleh kalau ini pendapat dari awam. Memang nggak boleh. Jadi jerawat memang tidak boleh, boleh. Jangankan dipencet ya, kita pegang aja nggak boleh. Karena kalau kita jerawat ini, otomatis dia malah akan terangsang untuk ini ya, untuk semakin meradang. Dan ketika kita mencet jerawat di satu tempat, setelah berapa hari mungkin dia kempes, lalu dia akan berulang lagi di tempat yang sama. Itu sebenarnya karena kita pencet-pencet. Lalu kalau jerawatnya itu besar, dia malah akan menimbulkan bopeng atau scar ya. Itu yang sebenarnya sah untuk dihilangkan. Jadi sebaiknya kalau nanti sudah memang jerawatnya, kalau tadi jerawatnya hitam-hitam atau
sampai komedonya banyak sekali ya, itu biasanya karena komedo tadi tercampur itu awalnya putih ya, karena dia kan dari kelenjar minyak yang tadi numpuk di permukaan pori-pori kulit. Nah, ketika dia tercampur debu, make up, kotoran, nah itu dia jadi hitam karena dia tidak dibersihkan ya. Sebaiknya sih nanti bisa rutin facial ya, minimal 1 bulan sekali, atau kalau di masa pandemi seperti ini kan mungkin juga takut ya untuk facial, boleh dipencetin sendiri, tapi harus hati-hati, ada caranya. Bisa konsultasi ke kita untuk tanya gimana caranya bersihkan komedo dengan baik. Nanti ada scrubnya, kemudian kita bisa kasih cara yang tepat saat kita harus pencet komedo. Komedo memang harus rutin dibersihkan. Itu terutama kalau ini ilmu lagi nih. Kurang bisa bersihkan ya. Iya, jadi ya memang kalau bersihnya tuh ada cara-caranya sendiri Daniel Lovers. Jadi Daniel Lovers konsultasikan dengan dokter yang ada di klinik Daniel Skincare. Salah satunya adalah Dr. Pori Putri. Gimana sih caranya untuk mengeluarkan gitu ya? Misalnya nih pandemi ini harusnya jadwal saya untuk facial, tapi alhamdulillah banget gitu ya di Daniel Skincare tuh sangat menjaga protokol kesehatan dan keamanan dari kesehatan juga dari teman-teman yang ada di klinik gitu ya, klinik Daniel Skincare dan juga tamu, sehingga meniadakan itu, padahal rame banget, tau nggak, beneran rame banget, tapi ya untuk keselamatan bersama. Nah, jadi jangan lupa untuk datang konsultasikan langsung melalui di website ya, jadi registrasi dulu ya, dan juga bisa konsul melalui WA gitu ya, karena mungkin karena pandemi ini banyak yang disekat-sekat gitu ya, tetap bisa kita konsultasi via WhatsApp gitu ya dok ya, atau datang ke sini kalau misalnya memang tidak ya, bisa lewat terlalu WhatsApp jauh atau gitu di ya, yang jelas website ya. Oke, dari Kak Riza, bekas jerawat saya selalu menghitam dan lama banget hilangnya dok, ditambah lagi komedo di hidung nggak pernah bisa hilang. Nah ini tadi sudah terjawab ya dok ya. Nah kalau nanti kita akan ngobrol lagi dengan dokter seperti agak nge-freeze di sana ya, nanti sudah keluar di tanggal 8. Halo, tanggal 8 in the corner minggu depan. Flash sale, good deals, dan lain-lainnya, teman-teman. Aduh, saya jadi kayak rapper begini kan. Jadi kalau lihat di sini ya, Daniel Lovers, mama-mama muda atau teman-teman yang ada di seluruh Jawa Timur nasional gitu ya, kita lihat ini ada isinya 5 dan harganya sangat-sangat terjangkau. Karena apa? Kualitasnya juga tetap terjamin. Ya karena lagi-lagi Daniel Skincare memikirkan bahwa perempuan itu harus terlihat cantik dan segar, wajahnya juga sehat. Ya, jadi tidak harus mahal. Ya, 285.000. Ih, udah kebocorin terus. Nah, dok, nah ini dok. Jadi itu apa? Kenapa ya jerawat yang menghitam tuh bisa lama banget hilangnya nih dok? Apa sebetulnya ada treatment khusus dan itu berapa pasti, lama kira-kira dok bisa hilang itu dok? Jadi yang menghitam itu pasti tanpa sengaja dia memencet-mencet ya, dan mencet-mencetnya itu kayak yang emosi banget. Jadinya akhirnya bekasnya juga menghitam gitu. Mau jauh-jauh, saya sendiri juga suka begitu, kadang sebel udah cuma 1, ini bekasnya masih ada. Dan memang susah bekasnya. Cuman pasti nanti bisa hilang dengan apa ya? Dengan pemakaian krim-krimnya. Jadi krim-krim untuk merawat wajah yang berjerawat itu ada tahapannya, ada step-stepnya. Di awal untuk nyembuhin jerawatnya dulu. Nanti ketika jerawat itu sudah membaik, ya sudah mulai banyak yang kempes jerawatnya, tinggal bekasnya, nanti kita akan ganti krim itu dengan yang fokus menghilangkan bekas jerawatnya. Tapi memang sabar, memang perlu waktu. Apalagi bekas jerawatnya nggak 1-2 ya, banyak. Apalagi yang hitam-hitam itu memang susah. Tapi pasti nanti bisa hilang. Asalkan jangan diulang kembali kalau ada jerawat dipencet-pencet lagi ya menghitam. Tadi sama ya, solusinya memang harus dengan rutin dan rutin tetap pakai skincare. Di perawatan krim-krim ini yang bisa membuat komedo itu berkurang sebetulnya, asal rajin pakainya.
Nah, Ya. apakah juga sama nih dok, pertanyaan dari Kak Arun.me, di area mulut yang terkena masker ya, karena kan maskeran terus ya Kak Arun ya, aku bisa memahami karena aku juga begitu nih ya, salah satunya nih terbuktikan. Nah, itu yang terkena masker jadi timbul bintik merah. Kalau saya sih satu tapi kayak bisul. Nah, Iya, ini iya, bintik-bintik benar. merah ini bagaimana dok? Iya, karena di area yang tertutup masker Bagaimana? itu tadi dia sirkulasinya kan nggak bagus ya ketika kita tertutup masker. Awalnya memang mungkin nggak muncul jerawat besar langsung. Ya, awal cikal bakalnya si jerawat kecil-kecil merintis atau merah-merah kayak di gemuk ya. Nah, saat itu tuh harus sudah hati-hati, harus aware supaya bisa langsung konsultasi atau mulai menjaga bagaimana supaya masker ini tidak menimbulkan jerawat seperti yang tadi saya bilang ya, tips-tipsnya apa aja itu mulai udah tanda-tanda. Nah, kalau sudah mulai muncul tanda-tanda merintis itu dibiarkan, tidak lagi gimana cara pakai maskernya, mengganti masker, tidak membersihkan dengan baik, ya jadilah jerawat. Awalnya memang dia merintis begitu, seperti kita alergi ya. Memang awal-awal seperti itu Mbak. Kita harus hati-hati. Nah, jangan sampai dia jadi jerawat besar-besar. Seperti itu. Kita bisa atasi, nanti dia akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Konsultasikan ke DNY. Nah, gitu. Jadi konsultasikan juga buat Kak Kiki Maria ini karena masker kulit saya jadi tambah kering. Nah, ini juga ada tips-tips tersendiri ini yang nanti bisa dikonsultasikan, dan tentunya DNY Lovers udah tahu lah pada di sini kan pasti bahwa konsultasinya tuh free of charge, aka gratis ya kan. Jadi nggak ada alasan lagi kalau nggak pengen konsul, ya berarti males gitu, atau mungkin lagi banyak kerepotan gitu ya. Nah, karena DNY Skincare sudah memfasilitasi di channel-channelnya, di WhatsApp, bahkan bisa di DM, bahkan bisa di bisa datang juga tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi kebetulan saya lagi kesini juga lumayan ya gitu, dibatasin segala macam. Oke, tips untuk kulit yang sensitif dok, karena kulit sensitif ini pasti ada hubungannya dengan berjerawat gitu kan. Nah, apakah dari makanannya harus dijaga? Tapi kadang katanya telur sedikit udah langsung bisulan. Iya. Ini gimana dok? Tips untuk kulit sensitif? Ya mungkin aku bisa nanti jalan ke sana kali ya, jalan ke situ gitu. Tapi karena kan kita pengennya prokes banget ya, kita harus memberikan contoh kan. Apa saya pakai masker aja kali ya, biar dokter nggak pakai masker ya kan. Jadi saya yang ini aja, yang pakai masker. Kita pakai maskernya, ini dicopot dulu ya kan. Terus kita pakai maskernya, kita akan menemui Dokter Putri. Aduh. Susah ya, Em. Nah, udah rapi belum nih? Saya akan nemuin Dokter Putri dan kita akan bertanya-tanya di sana. Ya Allah. Jangan lupa ya, dibeli ini 285.000 dan nanti sudah ada di tanggal 8. Jadi siap-siap di order. Dan kalau misalnya memang membutuhkan untuk yang double cleansingnya, nanti bisa juga dipesankan. Jadi label birunya itu ada di khusus gitu ya, karena harus melalui resep dokter. Karena semua ini sudah BPOM dan yang lainnya menggunakan dokter. Jadi aman dan tentunya terevaluasi dan termonitor. Nah, keren kan? Harusnya di akunnya DNY ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kan akan diupload ya. Oke, kita dengan protokol kesehatan, saya memakai masker dan ya lumayan jaraknya dan dokter enggak, karena agar harapannya dapat memberikan penjelasan gitu ya dok ya. Oke dok, kalau jerawat saat pemberhentian suntik KB, wah solusinya gimana dok ya supaya jerawatnya tidak terlalu banyak? Jadi sebenarnya kalau suntik KB itu pasti ada pengaruh ya, karena hormon seperti yang kita jelaskan tadi di awal ya, karena salah satu penyebab jerawat adalah hormon
hormon ini yang terjadi ketika kita ada suntik KB atau minum KB itu otomatis mengganggu hormonal kita. Nah, sebenarnya nggak semua yang disuntik KB atau yang stop suntik KB akan timbul jerawat ya. Jadi tergantung respon kulitnya masing-masing. Nah, kalau seperti itu memang jelas karena stop KB-nya, ya kita rawat aja jerawatnya. Karena stop KB ini kan pasti ada alasannya ya. Kita lagi atau apa ya. Nah, kita rawat aja jerawatnya. Jadi nggak masalah dengan suntik KB-nya, kita sudah di stop ya di stop aja. Lalu jerawatnya gimana ya kita rawat. Jadi sambil kita lihat responnya dari suntik KB tadi kan, ketika dia dihentikan, efek dari KB tersebut pasti tetap akan berjalan. Ya, itu sudah dibiarkan aja, nanti dia akan selesai dengan sendirinya efek itu, tapi kita rawat jerawatnya. Ya, pasti bisa. Jadi harus semangat ya. Jangan pernah putus asa, oke? Dari Kak Ervina, ini lucu banget sih. Cara ngilangin nut-nutan, maksudnya nut-nutan. itu kenapa sih, Dok? Itu ada apa ya? Kayak apa sih, kayak didorong, kulit kita didorong sama jerawat. Jadi jerawat itu memang punya gejala ya. Tadi seperti saya bilang, jerawat itu adalah gangguan pada kulit. Nah, namanya gangguan, kita bisa sebut penyakit ya kalau yang istilahnya lebih ekstrim lagi, pasti ada gejalanya. Nah, gejalanya itu pertama adalah benjolan di kulit. Jadi jangan kaget kalau jerawat pasti benjol. Pasti ada sesuatu yang tumbuh di kulit kita. Kemudian dia akan perih rasanya, nut-nut gitu kan. Itu bawaannya jerawat. Kemudian gatal. Nah, jangan bingung nanti, aduh saya jerawatan tapi kok gatal ya. Memang seperti itu. Ya. Lalu merah. Nah, ini salah 4. Jadi beberapa gejalanya memang seperti itu. Jadi jangan khawatir. Terus gimana, Dok ya? Kita rawat dengan krim-krim itu, dia akan meredakan gejala radangnya ya. Kenapa dia bisa nyut itu karena radang. Nanti dia akan mereda. Kalau memang perlu yang banget bisa minum obat, tapi itu sampai sekarang belum terlalu perlu. Kecuali kalau jerawatnya parah ya. Jadi ini ada AV tadi. Tanya yang jauh-jauh dari Malaysia. Wah, iya. Mana? Tadi kayaknya tanya tentang SCAR ya, AV. Oh, Bopeng ya. Oke, sorry. Halo, Kak Siti. Kalau SCAR itu memang susah ya, tidak bisa betul-betul hilang sebetulnya. Apalagi kalau sangat dalam ya, terus terlalu luas. Mungkin kalau di klinik kita ada namanya laser CO2 atau laser friksional, itu bisa membantu. Cuman memang tidak bisa betul-betul maksimal sekali hasilnya, tapi bisa membantu sedikit menghaluskan lah ya. Cuman harus seperti itu. Kalau dengan krim-krim terus terang tidak bisa maksimal sebetulnya. Kalau haluskan itu harus treatment atau tindakan ya. Di luar sebenarnya banyak sih, ada derma roller, kemudian bisa PRP ya, terus laser itu ya, seperti itu cara-cara harus dengan treatment. Ya, jadi pertamanya mungkin dengan skincare dulu gitu ya, Dok ya. Semoga sebentar lagi sudah PPKM dibuka, semuanya sudah itu. Jadi kita memang harus dari kesadaran diri kita sendiri sih. Ayo Daily Lovers, kita bersama-sama ya memutus ini semua COVID. Iya, pergi. Oke, terus nah ini nih menarik banget ini, Dok, seputar dengan produk yang akan di launching oleh DNY ya, skincare ini di tanggal 8 bulan 8 ini. Serum yang new series pakainya gimana ini, Dok? Menarik banget. Jadi yang new series kita itu kan nanti terdiri dari, mungkin sudah paham semuanya, jadi ada sabun wajah, kemudian ada toner ya, lalu ada serum yang seperti ini, kemudian ada krim pagi dan krim malam ya. Nah, kalau untuk serum pemakaian ini dia bisa dipakai pagi sama malam boleh ya, nanti akan lebih maksimal dia bekerja ketika malam hari, ketika kita istirahat, kita tidur, itu akan lebih maksimal. Nah, ini pemakaiannya nanti sebelum pakai krim malamnya yang jelas ya, dibersihkan dulu wajahnya pakai sabunnya, kemudian pakai tonernya dulu, setelah itu baru serum, terakhir pagi pun bisa dipakai, urutannya sama sebelum pakai krim pagi. Nah, itu. Jadi, dan pemakaiannya biasanya kalau saya tuh suka sayang ya ditaruh di tangan, jadi langsung taruh muka.
sampai tetesan terakhir. Ya, tes gitu, tes ya kan dok. Ya jadi gitu ya Kak Citra ya. Iya. Dok mau tanya sebelum pakai skincare muka, saya nggak jerawatan dok. Nah kita nih nggak tahu skincare apa ya, tapi mungkin nanti bisa dikonsultasikan. Cuman muka kusam dan berkomedo, tapi sekarang kok keluar jerawatnya ya. Ini mungkin sensitif juga ya dok ya. Coba dikonsultasikan ya, karena terkadang memang awal-awal kadang perawatan tidak muncul jerawat, ya tidak ada jerawat, hanya kusam dan berkomedo. Itu berkomedo itu kuncinya, kata kuncinya. Nah ketika dirawat, tahu-tahu dia muncul jerawatnya. Nah kita mesti cari tahu penyebabnya dari mana. Yang jelas penyebab awal jerawat sudah ada, itu komedo. Nah, ketika kita rawat pakai skincare, pakai krim-krimnya, apakah bersihkannya dengan rutin, pakai mic cleanser, balik lagi ke double cleansing tadi, pakai mic cleanser tidak, sabunnya gimana, kemudian rutin nggak bersihkan wajahnya, ya. Ketika kita bangun tidur langsung dibersihkan nggak, karena ketika kita bangun tidur agak malas-malas nggak bersihkan, sisa krim malam kita ngotorin lagi ke Oh iya, betul. akhirnya dia muncul jerawat, ya. Kemudian makanannya gimana, aktivitasnya gimana, pakai masker terus, nah itu bisa juga, jadi konsultasikan aja. Ya biasanya sih awal-awal pemakaian skincare yang suka berjerawat, saya kebanyakan memang karena membersihkannya ya yang kurang rutin. Jadi begitu juga dengan saya dok, kadang mikirnya bahwa kalau pagi tuh ya udah kayak udah kenyal kan, udah bagus gitu. Ternyata ya memang tetap harus dibersihkan gitu. Oh my god, saya lupa. Iya. Oke, iya. Ini agak kecil suaranya. Sip. Oh enggak, ini yang tadi ini. Banyak sekali. Sip. Dok, saya kan mempromosikan DNS Skincare. Ada yang tanya kalau beli serumnya aja boleh dan harganya berapa? Aduh, ini. serum DNS Skincare boleh ya dibeli Satuan gitu ya. Cuma kalau untuk yang pakai ini nanti memang harus satu rangkaian seperti ini kita bikinnya ya. Memang ini sudah disesuaikan komposisinya, ini memang harus bersatu dengan ini. Iya, kalau betul. Serum-serum lainnya bisa teman-teman atau DNI lovers dapatkan di Shopee, di website ya. Iya. Dan di klinik juga. Silakan, nggak apa-apa. Beli yang dipingin serumnya. Oke, ini masih kita coba lagi suara saya apa suara terputar atau saya yang lebih kecil atau gimana? Silahkan ya, tapi nanti serumnya untuk mengecilkan pori-pori pakai serum apa dok? Sebenarnya kalau pori-pori itu lebih pas pakai krim ya. Nanti ada krim malam itu bisa membantu mengecilkan pori-pori untuk yang di DNY ya. Kalau untuk serum kita ada juga serum pori, bisa digabungkan dengan krim itu pemakaiannya. Jadi dikombinasi ya, serumnya iya, krim malamnya iya. Oke. Ya jadi apa-apa. Karena terlalu jauh ya. Nah, kalau gini udah Ya, nanti saya pakai suara aja deh kayaknya. Nanti kalau saya jawab, saya maju gini. Nah, ketika Mbak Eti Mbak Eti maju lagi. Gini kali ya. Nah, terus dok, kita mulai ngobrol dok, kalau misalnya dari jerawat itu apakah akhirnya muncul flek? Atau flek ada hubungannya sama jerawat dok? Oh, iya. Sebenarnya kalau flek sama jerawat itu bukan hubungan ya. Dua masalah kulit yang berbeda. Oh, jadi yang hitam-hitamnya bekas jerawat bukan flek. Oh, I see. Iya, oke. Orang yang merasa ini saya flek ternyata adalah bekas jerawat ya. Seperti saya nih. Iya. Ya, ini bekas jerawat sebenarnya, bukan flek. Karena kalau kita sebut flek itu jadinya karena kita nanti sudah nge-flek, masih muda sudah nge-flek. Bukan flek itu, bekas jerawat. Flek ada sendiri. Oh, oke. Luka. Jadi memang berwarna gelap pasti, tapi bukan flek. Oke, nah dalam flek ini berarti biasanya usia-usia berapa sih? Karena
Jadi kita juga punya ya dok ya rangkaian dari acne ini, teman-teman Daily Lovers kita juga punya rangkaian yang khusus untuk flek juga gitu. Tapi nanti flek mungkin khusus kali ya, dok ya. Kita akan bahas ya, sendiri. nanti kita akan bahas lagi yang flek. Biasanya memang menarik juga yang flek ini ya. Iya. Sasarannya nanti biasanya usia-usia ini. Usia-usia saya gitu ya. Oke. I'm good. Kalau sekarang nih usia-usia ini. Usia muda ya, usia 18 tahun. Nanti kita akan ada sesi yang Ya. untuk flek. Oke, gimana nih teman-teman? Sudah oke ya suaranya dari Dokter Pari Putri ya? Oke, jadi dalam jerawat ini ya ada banyak rangkaiannya juga. Terus tadi saya mikirnya double cleanser. Double cleanser ini kan juga bisa dipesan di sini dengan label biru tadi ya dok ya. Jadi rangkaian ini juga yang harganya sangat terjangkau bisa plus double cleansernya gitu. Dan ini semuanya nanti tidak istilahnya apa yang harus dipunyai aja gitu, tidak harus semua punya, kecuali ini memang satu rangkaian gitu. Double cleansernya itu yang paling penting juga ya dok. Betul. Dan itu label biru tuh karena harus diresepkan dokter ya. gitu ya. Untuk cleansernya sebenarnya sudah ada kita yang itu nggak perlu resep dokter ya, bisa dibeli di website atau di Shopee. Cleanser aloe vera DNY, DCA aloe vera mic cleanser atau DCA calendula mic cleanser. Sudah ada semua di Shopee. Dan yang sekarang bagusnya sudah ada di Tokopedia. Yes, sip. Alhamdulillah sudah jelas. Yes. Jadi kalau teman-teman di Daily Lovers mau beli itu ya untuk dari apakah double cleansernya, terus segala macam kebutuhannya mulai untuk wajah ini terutama, dan juga ada dekoratifnya, itu bisa di Shopee dan juga bisa di Tokopedia. Jangan lupa nanti ini kita masih ada ya, setelah ini kita akan kasih pertanyaan. Hadiahnya itu 150.000 untuk 20 loh, nggak main-main loh, 20 loh, iya kan, 20. Jadi tetap dipantengin terus ya. Dan itu kita setiap Jumat ya dok? Iya, setiap Jumat. Nanti setelah ini bisa lihat di IG-nya DNY ya. Jadi jangan khawatir. Live-nya nggak apa-apa, bisa nanti intip di IG-nya DNY ya. Iya, oke. Nah dok, kalau pakai toner saat berjerawat dianjurkan atau tidak dok tonernya ini? Toner dianjurkan ya pasti. Cuman tonernya ya sesuai dengan jenis permasalahan kulitnya ya. Kalau untuk berjerawat ya ada sendiri tonernya, komposisinya lah ya, karena toner itu juga penting memang untuk merawat wajah kita. Kalau untuk flek ya ada sendiri, kalau hanya untuk mencerahkan juga ada sendiri, seperti itu. Nanti akan kita kupas habis. Kak Riza, tipsnya sangat bermanfaat banget, Dokter Putri. Alhamdulillahirobbilalamin. Dijalankan ya tips-tipsnya ya, mudah-mudahan bisa membantu, terutama memang selama 1,5 tahun pandemi ini sangat banyak sekali pasien saya yang memang mengeluhkan masker akne karena masker. Iya. Jadi apalagi sekarang double masker ya, tambah apa istilahnya Mbak Eti, ngap banget. Iya, kayak nggak bisa bernafas. Betul. Ini saya nggak pakai karena saya memang di ruangan sendiri. Betul. Yang saya samperin tadi. Saya tetap pakai masker. Ya gitu kan. Masker saya. Maskernya matching sekali. Oke, jadi sebagai kesimpulannya bahwa jerawat ini sangat normal untuk dipunyai setiap perempuan atau setiap orang, bahkan laki-laki juga ini. Ya, plus iritasi juga. Wah ini Kak Doren ini. Halo Kak Doren. Nah kalau ngomongin pria juga nih dok, menarik dok, karena DNY Skincare ini punya DNY for Men gitu kan. Ya. Nah itu juga rangkaiannya jujur banget, ini testimoni dari papa dan suami, itu benar-benar cocok dari mulai facial wash-nya sampai dengan krim malamnya juga itu kan. Sampai moisturizer-nya. Nah, di situ apakah juga untuk menghambat gitu ya? Menghambat terjadinya jerawat itu, Dok. Nah, ini kita ngomongin buat mungkin buat suami, buat kakak yang laki-laki ya, atau buat pacar gitu kan. Ulang tahun dikasih itu aja. Iya. Aduh, Yang, kamu kok jerawatan ya, Yang? Gitu. Ya, memang laki-laki itu justru lebih rentan juga ya. Karena laki-laki ini biasanya kebanyakan kulitnya memang berminyak, pori-porinya lebar. Ya, jadi kelenjar minyaknya banyak keluar. Ya. Nah, nggak apa-apa dirawat, meskipun laki-laki ya tetap harus dirawat. Jadi sudah nggak ada, mungkin banyak yang berpikiran bahwa skincare ini untuk
cewek atau untuk perempuan aja ya, tapi banyak di sini pun juga banyak yang datang ke sini ya. Memang tidak sebanyak wanita ya, tapi tetap ada yang memang perlu perawatan ya dirawat, harus wajib, mau laki perempuan harus dirawat. Ya, oke dok, ini dok, maaf saya mau tanya dok dari galeri _muslimah 07. Maaf saya mau tanya, kenapa jerawat selalu di kening, nggak sampai lebih dari 5? Ya Allah, tapi selalu jerawat batu, gemes ya. Ya, kenapa di kening ya? Karena kening itu juga banyak sekali kelenjar minyak. Jadi kalau kita bisa bilang area di wajah itu ada area T ya, ini seret, hidung sama dahi ini T, kemudian area O sekitar mulut ini ya. Nah, area di situ, area O dan area T ini adalah area yang kelenjar minyaknya memang banyak. Jadi di area-area tersebutlah jerawat itu sering banget muncul. Nah, kalau untuk jerawatnya jerawat batu atau jerawat yang bukan batu itu jenis jerawat. Jadi jangan terlalu fokus dengan jenis jerawatnya ya, tapi ya harus segera diatasi apapun jenis jerawatnya, mau jerawat batu atau enggak, itu dia memang jenis jerawatnya. Ya, dan itu bisa terjadi di semua jenis kulit. Mungkin sekarang pas lagi seneng aja dia jerawat batu. Ya. Nanti setelahnya kalau tidak diobati, batunya ini jadi ada keinfeksi bakteri, jadi bernanah. Nah, itu juga bisa ya. Jadi dan suka bikin pusing loh ya. Iya. Apalagi kalau di kepala kan nyut-nyut banget kayak tadi mbaknya bilang. Nyut ya. Oke, sudah hampir selesai, sudah hampir 1 jam nih dok. Bisa kasih tips final nggak? Oh, tips final yang ini mungkin ya. Jadi bocoran. Jadi ya kembali ke topik awal kita ya tentang maksme tadi. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, tips-tipsnya ada beberapa tadi ya. Jadi nanti silakan dicoba terus dilakukan ya, mudah-mudahan bisa membantu. Tapi tips-tips tersebut sudah banyak sekali dicoba juga oleh pasien-pasien dan alhamdulillah berhasil ya untuk mengurangi paling enggak jerawat dan bisa tanpa jerawat ya. Nah, kalau sudah melakukan tips-tips tersebut kok masih bandel aja jerawatnya, nah konsultasikan, datang ke D&J Skincare. Nanti kita atasi, kita beri solusi yang tepat, kita lebih fokus lagi untuk bagaimana membersihkan jerawatnya ini. Ya, konsultasikan di D&J ada 4 dokter yang siap untuk. Jadi ada dokter Kori Putri, dokter Koni, dokter Prita, dan dokter Giva. Ya, dokter Giva. Oke. Semua dokter yang ada di D&J semua bisa. Siap. Nah, jangan lupa dok, diingetin dok, tanggal 8 dok. Oh iya. Oke, tanggal 8. Tanggal 8 Agustus 2021 ada surprise dari kita. Surprise, ya? Jadi standby di platform Shopee juga ada ya. Dari pokoknya tungguin. Oke? Tungguin ya. Oke, dan saya akan mana dia? Terima kasih banyak ya untuk D&J Lovers, kita ketemu lagi minggu depan. Ya, saya Eti dan ada Dokter Putri. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya.